apakah takdir itu bisa diubah oleh manusia? Dan pertanyaan ketiga, kan setan itu berasal dari api ya. Kenapa ketika Tuhan membuang mereka kembali ke neraka, mereka merasa sakit padahal sama-sama dari sana gitu loh. Jadi tidak ada Tuhan ciptakan setan dari api. Ya, kita nggak kenal itu konsep apa, itu ngawur itu. Kalau dia ciptakan setan, dia lebih setan berarti. Jangan percaya sama Tuhan yang begitu. Ya. Gitu ya, jangan sampai orang tersandung karena sikap dan tingkah kita yang seperti itu. Saya bang. Oh. Sabar, gitu ya, everything ya. Oh iya bang. Bang. Iya. Sebelum pergi ada satu pertanyaan tiba-tiba terlintas bang. Ya. Satu aja, besok saya pergi. Langsung saya dengar dari luar aja. Gini bang. Kan saya dari yang pertama tadi saya bilang kayaknya salah lagi nih, tapi apa salahnya menanya kan? Saya mau bilang saya mau ikut MMA atau enggak, paling enggak UFC atau boxing yang masuknya internasional. Nah, kalau saya kan bakat saya di situ, saya berdoa tiap hari. Masuk nggak doanya? Dengar nggak Tuhan bang doa saya gitu? Kan saya ya kata abang tadi saya melakukan ya berantem, tapi di kompetisi bedanya ini. Itu didengar Tuhan nggak bang? Tuhan itu pasti mendengar, tapi belum tentu mengabulkan. Tuhan selalu menjawab doa, tapi Tuhan belum tentu mengabulkan doa. Jawaban Tuhan bisa ya, bisa tidak, tapi mengabulkan itu pasti ya. Jadi Tuhan itu selalu menjawab doa, tetapi belum tentu mengabulkan doa. Ya lihat aja nanti hidupmu seperti apa ke depan. Ya, apakah Tuhan izinkan kamu di sana? Kamu ya banyak hal lah. Jadi kamu berdoa sama Tuhan, kamu cari tahu hidupmu mau jadi apa, berdampak bagi apa yang mau kamu lakukan gitu. Ya. Iyalah bang. Terima kasih sudah memberi saya pendapat yang sangat saya mudah mengerti dan sangat bagus untuk saya cermati. Semangat selalu ya. Ya. Baik bang, semangat surga bang, sehat-sehat selalu, Tuhan berkati bang. Tuhan berkati. Ya bang, salam ya. Salam. Silakan Bro Sensky. Sabar ya Fazrin ya. Kita Siap, gantian. Dengeran nggak kak? Ada, silakan. Kan kita kan tahu ya kalau Tuhan itu maha tahu. Terus untuk apa kita berdoa? Sedangkan kan jalan hidup kita kan udah pasti ada gitu, udah ditentukan. Apalagi Tuhan udah tahu. Terus tujuan kita berdoa itu untuk apa? Kayak kita meminta segala sesuatu, sedangkan Tuhan sendiri udah tahu kalau itu bakal dikabulkan atau enggak. Jadi tujuan kita berdoa itu untuk apa? Terima kasih. Ya. Kamu maha tahu nggak? Enggak. Ya udah. Bukan Tuhan kan yang berdoa bagi kamu, tapi kamu yang berdoa sama Tuhan. Justru di dalam ketidaktahuanmu itulah kamu berkomunikasi dengan Tuhan untuk segala sesuatu yang kamu harapkan di dalam imanmu itu. Bukan Tuhan yang berdoa, dia udah tahu. Tetapi pengetahuan Tuhan itu tidak menjadi dasar penentuannya, bukan menjadi dasar penetapannya. Misalnya, Tuhan tahu nih, kamu besok butuh mobil. Ya. Nah, kamu minta mobil sama Tuhan. Tuhan tahu bahwa kamu nggak akan dapat mobil. Nah, bukan berarti Tuhan yang membuat kamu tidak mendapatkan mobil. Jadi kamu berdoa sama Tuhan, kamu berkomunikasi sama Tuhan itu atas dasar ketidakmahatahuanmu dan menyampaikan pengharapanmu di dalam iman kepada Tuhanmu itu. Makanya Tuhan Yesus beri teladan. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Doa itu bukan tentang minta-minta. Jauh lebih daripada itu. Ya kalau kita kan orang-orang yang bertanya, kenapa kita harus berdoa lagi sedangkan Tuhan tahu segala sesuatu. Ya kamu kan berdoa untuk minta-minta. Jadi seakan-akan Tuhan udah tahu apa yang kita minta, apa yang perlu didoakan. Iya, tapi dia mau sikap hatimu yang murni dari kamu dalam keadaanmu sebagai manusia. Datang kepada Allahmu. Kan begitu. Doa itu kan komunikasi sama Tuhan. Doa itu bisa mengucap syukur, berterima kasih. Ya. Dan banyak hal gitu. Jadi bukan tentang minta-minta, Bro.
Doa itu bukan bermakna seperti itu. Gitu. Doa itu tentang relasi. Kita dengan Allah itu terikat dengan relasi. Nah, relasi yang menyambung relasi itu adalah doa. Ya, saya dengan kamu tidak perlu berdoa, saya dengan kamu. Ngapain saya berdoa sama kamu? Mau kamu lihat saya lihat kamu kok. Tapi Tuhan yang tak kelihatan itu nggak kelihatan, maka relasi kita kepada Dia itu melalui doa. Relasi saya dengan kamu melalui handphone, melalui TikTok. Relasi saya dengan papa saya melalui jaringan seluler misalnya. Ya, relasi saya dengan Tuhan itu terhubung melalui doa. Gitu. Jadi doa itu bukan minta-minta, doa itu tentang relasi. Ingat, mindsetnya jangan salah. Tuhan udah tahu, tapi kenapa kita harus berdoa? Doa itu ya berkomunikasi atas relasi itu. Ya kamu penting lah berrelasi. Itu pengantarnya kamu dengan Tuhan. Di dalam doa itulah kamu bisa berkomunikasi di dalam relasi yang kamu bangun dengan Tuhan. Kan begitu. Gitu ya. Jadi doa itu bukan tentang minta-minta. Siapa namanya? Senski. Tiga. Iya. Oke. Yang bertanya di Mr. D. Makanya Rasul Yakobus berkata, doa yang besar, doa orang benar yang bersungguh-sungguh hati apabila didoakan itu besar kuasanya. Doa orang benar, orang yang benar di dalam Yesus ketika berdoa. Berdoa itu artinya berkomunikasi dengan Allah yang benar. Itu besar kuasanya. Gitu loh. Jadi itu tentang relasi. Ya, bukan tentang kamu minta ini lalu berdoa. Enggak. Ya, silakan Siska. Baik, selamat malam, shalom. Terima kasih kesempatan. Jadi di sini saya memiliki 3 pertanyaan KL. Jadi pertanyaan pertama itu sedikit bercerita tentang kehidupan, di mana sekarang ini posisinya kan saya lagi di luar negeri gitu ya, kerja di Malaysia tepatnya. Nah, di sini tuh gerejanya sangat sulit. Terus sudah 2 tahun saya tidak pernah menginjakan kaki di gereja ataupun di rumah Tuhan. Apakah saya ini termasuk berdosa? Tapi itu bukan karena ketidakmauan saya, tapi karena memang kondisinya di sini tuh tidak ada yang gereja gitu loh. Ada sih, tapi bahasa Cina dan saya nggak tahu gitu loh. Itu pertanyaan pertama. Terus pertanyaan kedua, apakah takdir itu bisa diubah oleh manusia? Dan pertanyaan ketiga, kan setan itu berasal dari api ya. Kenapa ketika Tuhan membuang mereka kembali ke neraka, mereka merasa sakit padahal sama-sama dari sana gitu loh. Terima kasih. Ya. Pertanyaan yang pertama, tidak ada gereja di sini. Gereja itu bukan gedung. Gereja itu ya kamu. Jadi kalau kamu di sana tidak ada gereja, tidak ada gedungnya, tapi kamu punya kerinduan untuk bisa bersekutu, ya. Ingat, tujuan kita datang ke gereja itu bukan dengar khotbah. Tujuan kita datang ke gereja itu bukan untuk dengar pendeta. Kita datang ke gereja itu untuk bersatu dengan tubuh dan darah Kristus melalui perjamuan kudus. Itu tujuan kita ke gereja. Dengar khotbah bisa di YouTube. Dengar khotbah bisa di mana-mana. Tetapi tujuan kita adalah menerima rahmat Allah, bersekutu dengan rahmat Allah di dalam perjamuan kudus sebagai tubuh Kristus. Kita yang adalah tubuh Kristus itu bersatu dengan kepala gereja yang adalah Kristus melalui rahmatnya di dalam perjamuan kudus. Itu sebenarnya tujuan kita. Tetapi in case kalau kamu mengatakan bahwa di tempat saya tidak ada gereja, ya, di tempat saya nggak ada gereja, tapi saya punya kerinduan untuk mau bersekutu, ya, apakah itu salah? Itu tidak menjadi salah, ya, karena itu kamu punya kerinduan, kamu punya keinginan, tapi fasilitas tidak memadai, maka kamu bisa sendiri di rumah, ya, di tempat kamu bisa beribadah sama Tuhan, kamu berdoa, ya, kamu bisa lakukan apapun lah untuk membangun relasimu dengan Tuhan, ya. Kalau kita melihat misalnya zaman-zaman gereja-gereja purba ketika Rasul Yohanes itu dibuang ke Pulau Patmos, itu waktu itu di abad pertama menuju abad kedua, pertengahan abad kedua, itu adalah masa-masa di mana gereja itu penuh dengan penganiayaan.
Makanya Rasul Yohanes itu menuliskan kitab Wahyu itu mencerminkan bahwa gereja itu sangat mengalami penganiayaan pada masa itu. Nah, mereka pun beribadah di tempat-tempat kecil, di goa-goa. Kalau kalian pergi ke Israel, ada sebuah goa-goa di sana, tempat orang-orang itu bersembunyi, di mana orang-orang goa-goa itu dijadikan tempat persembunyian ketika pada zaman Antiochus Epiphanes itu, ini orang Yahudi bukan Kristen ya, itu dikejar-kejar, maka mereka bersembunyi di goa-goa itu. Nah, mereka nggak bisa keluar karena dikepung. Nah, di dalam goa itu mereka berdoa di tempat persembunyian itu. Nah, jadi nggak selalu merujuk kepada harus itu di sinagoga, harus di sini, enggak ya. Tuhan tahu apa yang ada dalam hatimu dan Tuhan tahu keadaanmu gitu. Jadi itu tidak menjadi berdosa selama kamu punya kerinduan. Selama yang kita rindukan itu adalah kebenaran, tapi keadaan tidak memungkinkan kita melakukan itu, ya nggak apa-apa gitu ya. Oke, pertanyaan yang kedua tentang takdir. Kekristenan tidak pernah mengenal takdir ya. Makanya coba ya. Kita buka ayat Alkitabnya ya. Sebentar. Ini agak lemot dan ya. Ya. Galatia 6 ayat 7. Ya, kita buka dikatakan begini. Jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Ya, kalau di dalam versi bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan begini. Jangan tertipu, Allah tidak bisa dipermainkan, apa yang ditanam itulah yang dituai. Takdir dalam kekristenan itu tidak ada. Jadi apa yang kamu kerjakan, itu juga yang akan kamu dapatkan. Tuhan itu tidak pernah menakdirkan kita, kamu dilahirkan jadi seorang ini, kamu dilahirkan harus menjadi seperti ini. Kamu diprogram untuk, kita itu bukan robot. Kita tuh punya will yang free di dalam kita. Ya, jadi takdir itu nggak ada dalam Kristen. Nggak ada pendeta yang ngomong ada takdir dalam Kristen, itu nggak ada. Itu cuma ajaran yang lain aja itu. Bahkan mungkin yang mirip-mirip dengan takdir itu predestinasi. Calvinis itu tidak pernah memandang predestinasi itu sebagai sebuah takdir. Karena pandangan tentang predestinasi dan providensi Allah itu tidak pernah menghilangkan will manusia yang free. Ya, itu takdir itu ajaran sesat itu. Itu Kristen tuh tidak pernah kenal takdir. Tuhan tidak pernah menakdirkan kamu untuk menjadi seorang ini dilahirkan demikian, tidak pernah. Jadi kalau kamu katakan apakah takdir itu bisa diubah ya dan lain-lain, kita udah nggak ada takdir kok. Ya. Calvinis itu pun tidak mengenal takdir. Predestinasi itu tidak berbicara tentang takdir, tapi berbicara tentang penetapan Allah secara pasif, bukan secara aktif. Yang katanya pasif, bukan secara aktif. Tentang segala sesuatu yang terjadi di dalam kedaulatan, di dalam providensinya Allah. Begitu. Ya, jadi kalau kamu berkata apakah Kristen takdir itu bisa diubah, kita tidak mengenal takdir. Kita tadi udah baca ayatnya Galatia 6 ayat 7, apa yang ditabur orang itulah pula yang dituainya. Gitu ya. Gitu ya. Yang ketiga tadi apa? Maaf. Kak, setan kan berasal dari api. Kenapa ketika Tuhan... Nggak ada setan berasal dari api. Itu teologi nggak jelas itu. Itu bukan ada dalam iman Kristen. Kamu belajar itu dari mana? Bukannya memang dari sana ya? Enggak. Kamu sebelumnya iman kamu Kristen dari lahir. Iya. Puji Tuhan. Iya. Iya. Nggak ada tuh setan dari api. Setan dari api itu pemahaman bidat. Kristen nggak pernah terima itu. Itu kan ajaran orang lain sana yang nggak jelas.
Enggak, Tuhan tidak pernah ciptakan setan. Kalau Tuhan ciptakan setan, mau dari api, mau dari apa, kayak dari air, berarti dia lebih setan dari setan itu. Berarti dia sengaja menciptakan kejahatan. Tuhan kita tidak Tuhan yang seperti itu. Jangan percaya sama Tuhan yang ciptakan setan. Kalau dia ciptakan setan, dia lebih setan. Ngapain dia ciptakan setan untuk sengaja menyesatkan manusia? Ya, lalu setan itu apa? Setan, iblis, Satan itu adalah malaikat yang memberontak kepada Allah. Ya, coba kita buka dalam Yudas ya. Yudas 1. Bentar ya. Agak lemot ini. Nih. Dan bahwa ia, bentar ya, Yudas 1 ayat 6. Dan bahwa ia menahan malaikat-malaikat yang tidak taat pada batas-batas kekuasaan mereka, tetapi yang meninggalkan tempat kediaman mereka dengan belenggu abadi di dalam dunia kekelaman sampai penghakiman pada hari besar. Ya. Jadi menurut Yudas 1 ayat 6, malaikat-malaikat yang tidak taat, yang memberontak, itulah yang disebut setan. Karena Tuhan pada mulanya menciptakan malaikat itu semuanya baik. Ya, itu untuk tujuan yang baik. Tetapi malaikat itu dengan will-nya yang free. Malaikat itu ada free will. Meskipun dia pesuruh Allah, tapi dia punya free will. Ya, free will-nya itu disalahkan malaikat itu, disalahgunakan malaikat untuk memberontak kepada Allah. Dan ketika dia memberontak kepada Allah, benih dosa itu tumbuh di dalam iblis, di dalam malaikat itu, langsung dilempar dari neraka. Makanya Rasul Paulus berkata apa? Oleh karena ketidaktaatan satu orang, semua orang berdosa, dan oleh karena ketaatan satu orang, kita dibenarkan. Jadi akar dosa itu adalah ketidaktaatan. Ketidaktaatanlah yang menimbulkan benih dosa. Jadi ketika malaikat itu, nih kita baca Yudas 1 ayat 6. Dan bahwa ia menahan malaikat-malaikat yang tidak taat pada batas-batas kekuasaan mereka. Jadi ada malaikat yang tidak taat. Inilah malaikat yang dilempar dari surga itu. Karena ketika mereka mulai tidak taat, maka benih dosa di situ muncul, maka mereka dilempar dari tempat Allah yang kudus itu. Ya, makanya Adam dan Hawa pun, Adam itu tidak taat dulu baru dia berdosa. Karena will yang dia gunakan, itu dia gunakan untuk tidak taat, maka ketidaktaatannya itu membuat dia berdosa. Jadi Tuhan itu menciptakan semuanya baik, sebab Allah itu baik. Tetapi ya, free will yang diberikan kepada malaikat itu disalahgunakan untuk memberontak kepada Allah, maka pemberontak itu menimbulkan benih dosa itulah yang membuat malaikat itu terlempar dari surga. Manusia pun begitu. Jadi tidak ada Tuhan ciptakan setan dari api. Ya, kita nggak kenal itu konsep apa, itu ngawur itu. Kalau dia ciptakan setan, dia lebih setan berarti. Jangan percaya sama Tuhan yang begitu. Ya. Oke Kak, terima kasih buat penjelasannya. Namun di sini masih menjanggal sedikit lagi gitu. Jika memang mereka itu adalah malaikat yang awalnya baik berubah menjadi tidak taat kepada Tuhan, lalu kenapa Tuhan membiarkan mereka menghasut manusia supaya manusia tersebut terjerumus ke dalam dosa? Kenapa Tuhan tidak mempertahankan kita gitu loh, biar kita tetap dalam Tuhan dan selalu berbuat baik gitu? Iya, Tuhan itu bukan Tuhan yang memaksa, tapi Tuhan itu Tuhan yang memilih setiap kita mengikuti apa yang kita mau. Semua dari kita. Misalnya kebanyakan orang ngomong, kenapa ya Tuhan tidak cegah Adam dan Hawa itu jatuh dalam dosa? Kenapa Tuhan nggak cegah mereka makan buah itu ya? Nah, karena nggak tahu alasannya. Bahwa manusia itu diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, Kejadian 1 ayat 26, dan manusia itu dianggap Tuhan sebagai dirinya, 1 Tesalonika 2 ayat 13.
Walaupun kita tidak setia, ia tetap setia, karena ia tidak mungkin menyangkal dirinya. Karena kita ini diciptakan dari dia, oleh Kristus. Kolose 1 ayat 15, gambaran Sang Bapa, ya. Yohanes 1 ayat 3. Nah, oleh karena itulah, apa yang kita pilih, meskipun Tuhan tahu pilihan kita itu salah, Dia mengizinkan kita mengikuti itu. Jadi Tuhan itu tidak dorong manusia jatuh dalam dosa, tapi Dia mengizinkan karena manusia pengen begitu. Itulah tanda Allah itu mencintai kemurnian. Itu membuktikan Allah kita tuh mencintai apa yang sebenarnya ada di dalam diri kita secara murni. Nah, setan itu pun begitu. Ya. Sebelum pada akhirnya setan itu dihukum, Tuhan itu memberikan kesempatan kepada setan itu untuk bekerja sesuai kemauannya. Tapi kembali lagi, yang setan ini uji dan mau cobai adalah manusia. Maka Tuhan mengizinkan dengan pemikiran yang sama. Tuhan mengizinkan setan untuk menggoda manusia, dan Tuhan menguji manusia di dalam pencobaan dari iblis itu. Tapi Tuhan tahu nggak hasilnya? Dia tahu manusia akan jatuh. Tapi pada saat yang sama, Dia sediakan Mesias sebagai obat dan penawar. Gitu. Jadi ya begitu. Ya. Oke Kak, baik, terima kasih penjelasannya. Sangat-sangat jelas. Saya izin turun Kak, permisi. Shalom. Ya, salam, Tuhan berkati. Silakan Shalom. Pak Jirin. Iya kan. Selamat malam sebelumnya. Saya dari Ambon. Yang ingin saya tanyakan di sini, sebelumnya agama saya Muslim ya Kak. Mohon maaf sebelumnya. Di dalam logo GPM atau Gereja Protestan Maluku terdapat logo, dan di dalam logo tersebut terdapat bahasa Ibrani yang artinya Yahweh. Yang ingin ditanyakan di sini hanyalah berarti selama ini saudara-saudara saya yang non Muslim yang mereka sembah itu Yahweh. Terus apakah memang Yesus sama Yahweh ini keduanya sama atau berbeda? Mohon penjelasannya Kak. Soalnya saya sudah tanyakan ke beberapa rekan-rekan juga, namun mereka belum menjawabnya. Mungkin Kakak bisa menjawabnya. Makasih Kak sebelumnya. Yahweh itu bukan proper name. Allah itu tidak punya nama. Allah kami itu nggak punya nama. Yahweh itu bukan Yesus. Yesus itu nama kemanusiaan, inkarnasi firman. Yahweh itu nama kovenan dari Allah kepada Musa. Ya, ketika Musa berkata Moshmo, siapakah namanya? Tuhan berkata Asher Itu dari kata kerja hayah. Maka Musa menyebutnya dengan Yod-Heh-Vav. Yahweh itu pun bukan pelafalannya. Karena orang Ibrani tidak pernah membaca tetragrammaton itu dengan Yahweh. Mereka menyebutnya Adonai. Makanya dalam semanya orang Israel kata Sema Yisrael Adonai Eloheinu Adonai Echad. Ya, tidak pernah Yahweh Eloheinu Yahweh Echad, itu tidak pernah. Karena itu nggak bisa disebutkan. Ya, ingat ya, itu nggak pernah disebut. Yahweh itu hanya pelafalan barat. Itu cocok-cocokan saja itu. Yahweh kayak Yehova kayak apa, itu nggak ada itu. Ya. Jadi tetragrammaton itu tidak pernah dibaca. Makanya disebut Adonai. Cuma beberapa orang menyebutnya dengan Yahweh ditambah huruf hidupnya agar bisa dibaca. Nah, ya. Jadi yang kamu bilang Ibrani itu yang arti Ibraninya wah Yahweh itu salah kamu. Tidak ada Ibrani tulisannya Yahweh. Tetragrammaton itu Yod-Heh-Vav-He. Itu aksara Ibrani. Yod-Heh-Vav, bukan Yahweh itu. Orang Yahudi bacanya itu dengan Adonai. Adon itu Tuhan. Ya, makanya terjemahan Sema Israel Adonai Eloheinu. Sema Israel Adonai, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Itu Tuhan huruf besar semua. Itu merupakan terjemahan Indonesia dari Yod-Heh-Vav itu loh. Jadi tidak pernah ada Yahweh dalam aksara Ibrani, itu tidak ada. Itu yang pertama. Ya. Kemudian, oke, kalau begitu Yod-Heh-Vav tadi bacalah Yahweh, anggaplah Yahweh. Nah, Yahweh ini apa? Tadi kan saya sudah katakan itu adalah nama dari Ehye Asir Ehye. Ehye Asir Ehye ini artinya aku ada yang aku ada. Yang kemudian dipakai Yesus dengan ego emi. Nah,
Allah yang esa itu adalah Sang Bapa, pribadi Sang Bapa yang memiliki firman dan roh. Nah, Sang Bapa ini memperkenalkan dirinya melalui firman-Nya dengan nama perjanjian tadi, Ehye, Asir Ehye atau Yahweh tadi. Nah, Sang Bapa ini memiliki nama perjanjian Yahweh, maka yang di dalam Bapa pastilah Yahweh. Jadi Bapa adalah Yahweh, Yod He Vav, Yesus adalah Yod He Vav, Roh Kudus adalah Yod He Vav, karena arti Yod He Vav adalah Sang Ada. Itu bukan nama diri, seperti saya Elia. No, itu adalah artinya, Yod He Vav itu artinya Sang Ada. Karena Ehye, Asir Ehye. Aku ada yang aku ada. Jadi Allah di perjanjian lama memperkenalkan diri kepada Musa bahwa akulah Sang Ada. Nah, Sang Ada itu adalah Bapa. Maka kalau Sang Bapa ini adalah Sang Ada, maka firman yang di dalam Bapa pastilah Sang Ada. Dan roh yang di dalam Bapa yaitu Roh Kudus pastilah Sang Ada. Dengan arti lain, Sang Bapa adalah Sang Ada, Yesus yang adalah firman-Nya Bapa adalah Sang Ada, dan Roh Kudus yang adalah rohnya Sang Bapa pastilah Sang Ada. Atau dengan arti lain, Sang Bapa adalah Yod He Vav, rohnya Bapa yaitu Roh Kudus pastilah Yod He Vav, dan firman-Nya Bapa yaitu Yesus pastilah Yod He Vav. Nah, sedangkan nama Yesus itu bukan berarti Yod He Vav. Nama Yesus berasal dari dua kata Ibrani. Nama Yesus dalam Ibrani adalah Yoshua atau Yehoshua, berasal dari dua kata Ibrani, Yod He Vav plus Yasha. Yod He Vav artinya adalah Tuhan, plus Yasha artinya adalah keselamatan. Jadi arti nama Yesus atau Yehoshua adalah Yehovah Yasha, yang artinya Tuhan adalah keselamatan. Jadi beda. Yesus itu atau Yehoshua adalah nama kemanusiaan inkarnasi firman, sedangkan Yod He Vav adalah nama perjanjian Allah yang benar kepada Musa. Jadi itu tidak sama ya, bedakan meaningnya apa gitu. Masih. Terus izin bertanya lagi boleh nggak Kak? Ya silakan. Ini bukannya menyinggungnya, cuma yang masih menjadi pertanyaan dalam pikiran saya ini, beberapa hari yang lalu saya coba-coba scroll TikTok, terus dapat potongan-potongan ceramah khotbah pendeta yaitu Mel Atok yang mengatakan bahwa siapa yang merubah Alkitab maka dia adalah iblis, dan itu ditujukan kepada Samuel kemarin, Donitang ya kalau nggak salah. Terus Mel Atok mengatakan bahwa siapa yang merubah Alkitab berarti dia iblis, karena Donitang ini merubah Alkitab terus dijadikan sebagai lelucon gitu. Jadi yang ingin saya tanyakan di sini, tujuan dari perjanjian lama dan perjanjian baru itu untuk apa ya? Berarti perjanjian lama dan perjanjian baru itu berarti dirubah atau gimana Kak? Kalau dirubah berarti pendapatnya pendeta atau ini gimana menurut Kakak? Ya itu nggak berlaku. Perjanjian lama itu bukan, ini misalnya kitab, ini perjanjian lama. Perjanjian baru dipenyokkan, bentuknya beda. Jadi isinya beda-beda. Bukan gitu. Disebut perjanjian lama, itu adalah kitabnya para nabi. Tanah itu berasal dari 5 kitabnya Musa, Torah, Nefim kitab para nabi, Yesaya, Yeremia, ya, Mika, dan lain-lain, Amos, Obaja. Kemudian kitab Ketuvim, ya, Mazmur, Amsal, Pengkhotbah, dan lain-lain, itu Ketuvim. Ya. Nah, jadi isinya Tanakh ini adalah kitab para nabi sebelum Yesus datang. Yang isinya adalah di mana para nabi ini bernubuat tentang Mesias yang akan datang, dan nubuat dan sejarah itu dituliskan oleh para nabi itu. Nah, perjanjian baru adalah tulisan-tulisan yang ada ketika Yesus sudah datang ke dunia tanpa mengubah yang lama ini. Jadi perjanjian lama itu bukan perjanjian baru. Perjanjian baru itu bukan perjanjian lama yang diubah-ubah.
Jadi perjanjian baru ada, itu berarti perjanjian lama yang diubah-ubah. Bukan. Perjanjian lama itu adalah perjanjian bahwa Mesias akan datang. Itulah para nabi dan kitabnya mereka. Ya, perjanjian baru itu adalah perjanjian di dalam Kristus bahwa Mesias sudah datang. Itulah perjanjian baru. Jadi bukan perjanjian lama, kitabnya si Musa, si itu diubah-ubah, digobrak-gabrik, terus jadi baru. Enggak. Nggak ada yang diubah dari perjanjian lama. Jadi simpelnya perjanjian lama itu adalah nubuatan tentang Yesus yang akan datang. Ya, kisah-kisah para nabi, kisah-kisahnya tokoh-tokoh Alkitab, Ayub dan lain-lain sebelum Yesus lahir. Nah, setelah Yesus lahir ada perjanjian baru. Itu kisah-kisah mengenai Dia Sang Injil yang melahirkan perjanjian yang baru, yaitu keselamatan. Jadi perjanjian baru itu bukan perjanjian lama yang diubah-ubah. Nah, mindset kalian yang di luar Kristen ada perjanjian lama, perjanjian baru, ya karena itu. Oh, berarti kitab kalian udah diubah-ubah. Kok ada perjanjian lama, perjanjian baru? Karena nggak ngerti yang begini. Kalian berpikir bahwa perjanjian baru itu adalah perjanjian lama yang udah revisi terus ubah jadi perjanjian baru. Kan begitu kan? Padahal itu nggak pernah terjadi selama 20 abad, itu nggak pernah terjadi. Sejak Kristus ke dunia ini lahir. Nggak pernah itu terjadi. Gitu. Jadi maksud Melatok tadi itu bukan seperti yang kalian anggap. Jadi kalau kamu Melatok tadi bilang begini, ya itu nggak berlaku. Kenapa? Karena asumsimu itu yang membuat Melatok itu seakan-akan kontradiksi dengan kami. Padahal sebenarnya yang kamu asumsikan tentang iman kami itu salah. Nggak ada benernya. Gitu. Paham Kak. Makasih Kak penjelasannya, bagus sekali, bagus. Ya, gitu ya. Semoga Ya, Pak. kamu bisa mengerti ya. Ya. Ya, Pak. Ada lagi Makasih, mau kamu Kak. tanya? Untuk sekarang itu aja dulu Kak. Soalnya yang teman-teman saya di sini juga kan banyak yang diolok-olok, terus nggak ada pembelaan saya. Nah, saya ingin membela mereka gitu. Tujuan saya gitu. Ya, begitu ya. Ya Pak. Semoga bisa ya.